Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizkia Hikmah, kelas MN19B, akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis jasa ekspedisi packing and delivery restore di Teluk Jambe. Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Uus Muhammad Darul Fadli, SEMM. Untuk yang pertama yaitu ada aspek hukum usaha, identitas perusahaan, nama perusahaan, packing and delivery restore, jenis usaha jasa dalam kurung ekspedisi, kegiatan usaha yaitu melayani pengemasan dan pengantaran produk, alamat di Perum Mahkota Regensi Blok K10 Truk Jambe Timur, nomor telepon 082258270040, email rizkiahikmah1504@gmail.com dengan logo PD Rizkia Store. Aspek legalitas, nama perusahaan Packing and Delivery Restore, jenis perusahaan CP, izin usaha 667-36.35.345, izin lokasi 356-18119-020-0798, izin perusahaan 05.28.4.99.87241, NPWP 28.047.0/788.321, surat pengukuhan pengusaha PEM strip 02/231/3/KP.44-43-KP-2410/2021, akta notaris, nama Rizkia Hikmah, nomor C strip 24.BT.12.04 strip TH.2021. Keputusan mengumumkan memberikan pengesahan Badan Hukum Packing and Delivery Restore sesuai akta yang dibuat oleh notaris Rizkia Hikmah pada tanggal 24 Desember 2021 dengan nomor pendaftaran 4015 6542-3248-762. Aspek manajemen, komisaris atau pemilik ada saya sendiri yaitu Rizkia Hikmah, direktur ada Umi Widyaningrum, manajer produksi Yuniar Aprilia, manajer pemasaran Ayu Puspita, manajer keuangan yaitu Linda Sari. Uraian kerja. Yang pertama, ada komisaris atau pemilik, yaitu bertanggung jawab terhadap CP, melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam menjalankan usaha, dan memberikan nasihat kepada direksi. Selanjutnya yaitu ada direktur, memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi di perusahaan, lalu bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan. Lalu manajer produksi, yaitu membuat perencanaan dan jadwal proses produksi, mengawasi proses produksi agar kualitas, kuantitas, dan waktunya sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, bertanggung jawab dan mengatur manajemen alat agar fasilitas produksi lancar sebagaimana semestinya. Lalu ada manajer pemasaran, yaitu mengkoordinasikan dan meningkatkan penjualan melalui channel online atau offline, mengkoordinasikan semua media acara dan rekan bisnis untuk keperluan promosi dan meningkatkan penjualan, juga menjaga efektivitas dan inventory level dengan penjualan. Lalu yang terakhir ada manajer keuangan, yaitu mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi, pembelanjaan, dan dividen. Lalu merencanakan, mengatur dan mengontrol perencanaan laporan dan pembiayaan perusahaan, juga merencanakan, mengatur dan mengontrol arus kas,
anggaran perusahaan, mengembangkan sistem analisis keuangan, serta memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Menurut Lilis tahun 2016, pengertian pasar dalam kajian studi kelayakan bisnis harus diartikan secara luas. Mengutip pendapat Stanton, pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemampuan untuk membelanjakannya. Dari definisi tersebut dapatlah diketahui adanya 3 unsur penting yang terdapat dalam pasar, yaitu 1. Orang dengan segala keinginannya, 2. Daya beli mereka, dan ketiga yaitu kemampuan untuk membelanjakan uangnya. Analisis aspek pasar dilakukan untuk menganalisis jenis produk yang akan diproduksi, banyaknya produk yang akan diminta konsumen, serta menganalisis banyaknya produk yang ditawarkan oleh pesaing. Sedangkan analisis aspek pasar pemasaran menganalisis cara atau strategi agar produk yang dihasilkan dapat sampai ke tangan konsumen dengan lebih efisien dibandingkan pesaing. Tujuan dari aspek ini adalah untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan investasi dilihat dari segi pasar dan pemasaran memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. A. Pasar sasaran. Pasar sasaran yang dituju oleh perusahaan jasa ini adalah semua kalangan yang memakai akan aplikasi pembelanjaan online, mulai dari kalangan remaja, usia dewasa, dan bisa juga lansia yang memang masih bisa beroperasi dalam pembelanjaan online. B. Segmentasi pasar. Dalam segi geografi, target konsumen yang diraih oleh perusahaan jasa ini adalah semua daerah di kota Karawang. Dari segi demografi, bisa melayani semua kalangan dan tidak dibatasi umur tertentu. Dan untuk segi psikologis, yaitu melayani konsumen dengan usulan atau permintaan sesuai keinginan. Potensi pasar. Dalam upaya meningkatkan pangsa pasar yang diraih oleh Packing and Delivery Store, perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Perusahaan juga melakukan berbagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen tetap dan dapat selalu memuaskan. D. Posisi pasar. Berdasarkan pelayanan dan peralatan yang digunakan berada dalam tingkat produk menengah ke atas, tetapi harga yang ditetapkan terbilang standar karena menyesuaikan dengan kualitas agar memuaskan pelanggan. E. Pesaing. Dalam dunia bisnis, adanya pesaing bukanlah menjadi hal yang ditakuti dan dihindari, melainkan menjadikan tersebut motivasi dan dorongan untuk lebih memajukan dan mengembangkan lagi dan lagi. Adapun pesaing Packing and Delivery Store sebagai berikut, yaitu ada Luna.id, Luxury Med, dan Ninja Homepage. F. Strategi pemasaran. Untuk pelayanan, mendirikan dan menjalankan usaha perlu strategi yang matang. Begitupun dalam menjalankan bisnis ini. Strategi yang dimaksud di sini adalah suatu strategi pemasaran di mana dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumen. Untuk lokasi, Packing and Delivery Store memilih menjalankan usahanya di daerah Teluk Jambe yang berada di pusat kota Karawang. Lalu penetapan harga disesuaikan berdasarkan jenis yang dipilih konsumen dengan kisaran harga sebesar Rp35.000 sampai Rp100.000. Promosi. Untuk menarik konsumen, Packing and Delivery Store melakukan beberapa promosi, di antaranya yaitu menggunakan media mulut ke mulut dan melalui sosial media. Untuk promosi penjualan, memberikan banyak diskon atau potongan harga khususnya pada awal-awal pembukaan toko agar secara tidak langsung menarik hati pelanggan atau konsumen. Pemasaran interaktif dengan menggunakan komunikasi pemasaran melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan web aplikasi. Selanjutnya, aspek ekonomi dan sosial.
Aspek ekonomi dan sosial ini menelaah tentang dampak keberadaan proyek suatu usaha terhadap kehidupan masyarakat setempat, baik itu dari sisi ekonomi maupun sosial. Adapun menurut Kasmir dan Jakfar tahun 2003, secara umum ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknis atau operasi, yaitu sebagai berikut. 1. Agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Kedua, agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang ketiga, agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dan menjalankan produksinya. A. Kajian aspek ekonomi. Setiap usaha yang dijalankan tentu memiliki dampak positif dan negatif bagi banyak pihak. Ditinjau dari aspek ekonomi, adanya investasi dapat memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan. Sedangkan bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah akan memberikan pasukan berupa pendapatan juga. B. Kajian aspek sosial. Adapun dampak sosial dengan adanya suatu usaha meliputi komponen demografi, yaitu ada struktur penduduk, tingkat pendapatan penduduk, pertumbuhan penduduk, dan tenaga kerja. Lalu komponen budaya, ada kebudayaan, dalam arti adat istiadat, nilai dan norma budaya, serta lainnya. Lalu proses sosial, warisan budaya, serta sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan. C. Dampak terhadap lingkungan masyarakat. Dampak positif terhadap lingkungan masyarakat karena bisnis usaha ini membutuhkan karyawan, tentu saja akan membuka lowongan pekerjaan sehingga dapat memperkecil angka pengangguran. Selain memperkecil angka pengangguran, usaha ini juga bisa tergolong ramah lingkungan di mana tidak menyebabkan limbah yang berdampak buruk bagi masyarakat sekitar. D. Penyerapan tenaga kerja. Karena PND Restor ini membutuhkan karyawan sebanyak 10 orang. Walaupun terbilang minim, tentu saja akan memperkecil angka pengangguran di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada aspek teknologi dan teknis. A. Lokasi. Berikut analisis pemilihan lokasi usaha berdasarkan analisis value dan analisis pertimbangan. Hal dimaksudkan agar diketahui lokasi usaha yang tepat dan mendukung kelangsungan usaha bisnis yang akan dijalankan. Kebutuhan, ada pasar, peralatan, transportasi, tenaga kerja, dan lainnya. Nilai yang ideal dari pasar 50, peralatan 25, transportasi 20, tenaga kerja 20, lainnya 5. Dan jumlah 100. Untuk lokasi itu ada 3, yaitu Teluk Jambe, Cikampek, dan Wadas. Untuk Teluk Jambe dengan nilai total 97, Cikampek 84, dan Wadas 55. B. Tata letak bangunan. Yang pertama ada gudang, digunakan untuk mengumpulkan semua kiriman konsumen kepada konsumen lain atau sebuah toko kepada konsumen. Berada di samping gedung operasional agar lebih dekat untuk melakukan pengemasan atau packing. Lalu ada ruang karyawan. Penempatan ruang karyawan ada di sebelah gudang bermanfaat agar memudahkan karyawan mengambil barang atau memindahkan barang. Lalu tempat operasional. Tempat operasional berada dekat dengan jalan, berfungsi untuk menarik perhatian konsumen yang berada atau melintas di jalan. Ruang operator, kasir berada tepat di samping ruang operasional dan masih di depan untuk memudahkan karyawan mengecek ulang packingan yang akan dikirim oleh kurir. Selanjutnya yaitu aspek finansial. A. Biaya kebutuhan modal. 1. Biaya bangunan sebesar 150 juta, peralatan 25 juta, lainnya 25 juta. Jadi jumlah biaya sebesar 200 juta.
B. Biaya kebutuhan investasi prainvestasi, yaitu ada biaya pembuatan studi sebesar 5 juta, biaya pengurusan izin-izin sebesar 15 juta, biaya lainnya sebesar 3 juta. Jadi jumlah biaya semuanya sebesar 23 juta. C. Biaya tetap. Ada aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Untuk aktiva tetap berwujud, ada bangunan sebesar 150 juta, peralatan sebesar 50 juta, perlengkapan 25 juta, dan jadi jumlah biaya sebesar 225 juta. Lalu aktiva tetap tidak berwujud, merek di sini sebesar 7 juta. Jadi total investasi semua sebesar 225 juta rupiah. D. Biaya operasional. Keterangan 1. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, lalu biaya listrik dan air, biaya pengantaran. Biaya tenaga kerja ada untuk karyawan, satu lagi untuk office boy. Jumlah karyawan ada 5 orang, office boy ada 1 orang. Total per bulan untuk biaya bahan baku sebesar 5.350.000. Biaya tenaga kerja untuk karyawan sebesar 7.500.000, office boy sebesar 500.000. Dan biaya listrik dan air 1 juta, lalu biaya pengantaran sebesar 1.300.000. Untuk total per tahunnya, biaya bahan baku sebesar 64.200.000. Lalu biaya tenaga kerja karyawan sebesar 90 juta. Untuk office boy per tahunnya sebesar 60 juta. Biaya listrik dan air 12 juta. Biaya pengantaran 15.600.000. Jadi total per tahun yaitu sebesar 241 juta rupiah. Untuk investasi tadi sebesar 225 juta, modal kerja sebesar 200 juta, umur ekonomis 5 tahun, jadi penyusutan yaitu investasi diambil modal kerja dibagi umur ekonomis. 225 juta diambil 200 juta dibagi 5. Jadi sama dengan 5 juta rupiah. Kesimpulannya yaitu berdasarkan metode penilaian hasil value, lokasi yang tertinggi dengan nilai 97 yaitu di daerah Teluk Jambe memiliki kebutuhan modal sebesar 200 juta rupiah, biaya total investasi sebesar 225 juta rupiah, total biaya operasional sebesar 241 juta rupiah, dan memiliki penyusutan sebesar 5 juta rupiah. Lalu dilihat dari aspek legalitas pasar yang sudah mumpuni dan lengkap, tidak perlu dikhawatirkan lagi mengenai kesahan dalam pendiriannya bisnis ini. Juga dari aspek finansialnya, serta modal pemilik dan akan menutupi nilai investasi yang ada. Jadi dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis ini termasuk layak untuk dijalankan. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.